bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak berlebihan. Moderasi berasal dari kata moderat, artinya tengah-tengah. Moderasi berarti sikap sedang, mengambil jalan tengah, tetap tidak berlebihan. Dan bagaimana cara melakukan moderasi beragama adalah dengan cara tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengasihkan keyakinan dengan berlebihan yang dapat memicu konflik. Saya Putulandari, saya akan menjelaskan tentang prasangka sosial. Prasangka sosial merupakan sikap dan perasaan negatif orang-orang terhadap golongan lain, ras, dan kebudayaan kelompok lain. Prasangka sosial ini jika dipupuk terus akan merambat pada tindakan diskriminatif di mana tindakan ini memojokkan orang atau kelompok tertentu tanpa adanya alasan jelas dan objektif. Tindakan diskriminatif di sini dapat diartikan sebagai tindakan yang menghambat, merugikan perkembangan, atau bahkan mengancam kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang itu tertentu. Di Indonesia, tindakan diskriminatif ini pernah terjadi, bahkan pada masa penjajahan tindakan diskriminatif ini dilanggengkan untuk memperkuat penjajahan Belanda terhadap tanah air. Prasangka sosial ini tidak terjadi begitu saja loh guys, jadi ada sumbernya. Prasangka sosial ini kan bukan bawaan dari lahir, jadi prasangka sosial ini dibentuk dalam perkembangan manusia, baik melalui didikan maupun identifikasi orang yang sudah memiliki prasangka sosial tersebut. Prasangka sosial ini dapat bertahan dalam diri seseorang tanpa disadari. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa prasangka sosial ini jika dipupuk terus akan merambat pada tindakan-tindakan diskriminatif. Dan ada pula dampak negatif prasangka sosial. Yang pertama itu prasangka sosial merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kenapa? Karena tidak semua potensi-potensinya dapat berkembang. Dengan adanya prasangka sosial terhadap kelompok lain, aktivitas ekonomi ataupun perdagangan tidak akan berjalan secara bebas dan maksimal. Yang kedua, prasangka sosial yang menimbulkan tindakan diskriminatif akan menimbulkan konflik sosial. Apabila konflik sosial ini terjadi, maka membutuhkan waktu, tenaga, dan juga uang yang tidak sedikit. Jadi uang yang seharusnya dibuat untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya malah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat dalam konflik selalu membangun stereotip tentang diri sendiri dan musuh mereka. Selanjutnya stereotip ini akan menyebarkan masalah tersebut melalui komunikasi yang akhirnya masing-masing pihak dan distereotipkan orang lain sehingga memicu munculnya konflik. Yang ketiga, adanya prasangka sosial terhadap golongan lain yang bisa menghalangi terjadinya antar golongan, kemudian memecah belah kerjasama antar golongan tersebut. Yang keempat, prasangka sosial berpotensi menjadi pelampiasan frustasi seseorang yang melakukan tindakan-tindakan agresif terhadap golongan yang dijadikan kambing hitamnya. Dan ada pula ciri-ciri orang yang suka berprasangka. Yang pertama itu tidak memiliki rasa toleransi, jadi acuh tak acuh terhadap orang lain ataupun yang ada di sekitarnya. Yang kedua, kurang mengenal akan dirinya sendiri. Yang ketiga, kurang berdaya atau kurang kreatif. Yang keempat, tidak memiliki rasa aman. Dan kelima, suka memupuk hayalan-hayalan yang agresif. Individu yang secara realistis, bersifat spontan dan tidak
dan tidak terstruktur yang berkembang dalam suatu kelompok atau suatu populasi sebagai akibat dari saling stimulasi antar individu. Perilaku kolektif merupakan salah satu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai tindakan yang realistis, sopan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang. Saya akan menjelaskan partikularisme. Apa sih partikularisme itu? Partikularisme merupakan sistem yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, yang merujuk pada aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Ada beberapa ciri-ciri partikularisme. Yang pertama, tidak mau melakukan perkawinan campuran dengan suku bangsa lain. Yang kedua, merasa adat istiadat mereka lebih tinggi daripada suku bangsa lain. Yang ketiga, selalu ingin dianggap yang paling baik ataupun yang paling unggul. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan kelompoknya. Eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan paham atau pandangan yang menutup diri dari pihak luar, maksudnya yaitu mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat luar. Ciri-ciri eksklusivisme yaitu yang pertama, menutup diri dari pengaruh luar. Yang kedua, memisahkan diri dari masyarakat umum. Empat, memelihara kemurnian adat istiadat, tradisi, dan budaya. Partikularisme dan eksklusivisme bisa merupakan sebab akibat. Maksudnya, eksklusivisme terjadi sebab akibat adanya partikularisme. Hal ini disebabkan karena menganggap kelompok yang paling unggul, paling baik, paling benar, maka mereka kemudian bersifat eksklusif, tidak mau melakukan pernikahan bercampuran dengan orang di luar kelompoknya. Jadi, dapat disimpulkan, eksklusivisme terjadi karena adanya partikularisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu permasalahan sosial yang terkait dengan kelompok sosial. Korupsi dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Tindak korupsi berupa penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Bagian dari bullying. Bullying dapat diartikan sebagai penekanan atau penindasan berulang-ulang kali secara fisik ataupun psikologis terhadap diri seseorang yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang relatif lebih kuat daripada korban. Adapun menurut salah satu ahli yaitu Always menyatakan bahwa bullying merupakan tindakan agresif yang disengaja dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu serta terdapat ketidakseimbangan kekuatan ataupun kekuasaan. Itu bullying. Bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Yang pertama, physical bullying. Physical bullying adalah perundungan fisik yang meninggalkan bekas luka seperti menjambak, meninju, menampar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada social bullying. Social bullying atau perundungan secara sosial adalah perundungan yang berupa pengucilan, intimidasi, dan menyebarkan desas-desus gosip. Yang ketiga adalah verbal bullying, yaitu perundungan dengan kata-kata atau ucapan yang kasar. Contohnya mencaci, memaki, menghina, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan di media sosial. Media sosial itu contohnya seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti unggahan gambar bernada negatif yang ditujukan kepada seseorang. Nah, adalah ciri-ciri dari bullying. Yang pertama adalah perilaku agresif. Perilaku agresif adalah jenis perilaku yang berniat untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental. Yang kedua, adanya kekuatan yang tidak seimbang. Biasanya pelaku bullying itu kekuatannya itu lebih besar atau lebih tinggi daripada kekuatan yang dimiliki oleh korban. Dan yang ketiga adalah dilakukan cara berulang-ulang. Dilakukan cara berulang-ulang berarti lebih dari satu kali.
sekali. Misalnya hari ini dia melakukan bullying lagi terhadap satu siswa, besoknya dia masih melakukan tindakan bullying tersebut, dan di hari-hari berikutnya terus melakukan tindakan bullying tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan bullying. Yang pertama, pelaku perundungan. Pelaku perundungan bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih. Dan yang kedua adalah korban. Korban juga bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih juga. Yang ketiga adalah penonton aktif dan pasif. Yang dimaksud penonton aktif adalah penonton yang terkadang ikut membantu pelaku dalam melakukan tindakan bullying dan sering mengompor-ngompori tindakan bullying tersebut. Terus, jika penonton pasif adalah penonton yang tahu jika ada tindakan bullying tapi membiarkan tindakan bullying itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah pembela. Pembela dalam maksud ini adalah pembela dari si korban. Alasan dari bullying. Yang pertama itu balas dendam. Balas dendam contohnya seperti dia tuh dulu sebagai korban dan sekarang dia tuh sebagai pelaku karena dia balas dendam kayak dulu dia tuh pernah membuli si pelaku tersebut. Jadinya sekarang si pelaku ingin orang membuli dia tuh sekarang merasakan apa yang dia rasakan dulu. Yang kedua, adanya rasa tidak suka terhadap korban, bisa saja iri, dengki, ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, bullying dilakukan sebagai bahan candaan. Tapi bahan candaannya itu termasuk dalam sudah mencaci atau mencela seseorang. Berarti candaannya itu terlalu berlebihan. Dan yang keempat, adanya anggapan semua orang tuh pernah melakukan bullying, padahal tidak semua orang tuh pernah melakukan bullying. Dampak bullying terhadap korban. Yang pertama, adanya masalah fisik. Masalah fisik itu contohnya seperti luka, memar, ataupun cacat. Dan yang kedua adalah masalah emosional, seperti si korban tuh akan merasa depresi, resah, dan ada rasa ingin bunuh diri. Dan yang ketiga adalah masalah perilaku. Si korban akan mudah menyerang dan membalas dendam terhadap si pelaku. Dan yang keempat, motivasi hidup yang rendah dan menarik diri dari masyarakat. Penanganan pelaporan kasus bullying siswa di sekolah. Yang pertama, siswa mengalami aksi bullying antar siswa. Yang kedua, siswa akan melaporkan aksi perundungan tersebut kepada pihak sekolah. Yang melaporkan bisa saja korban ataupun seseorang yang kebetulan tahu jikalau ada tindakan perundungan tersebut. Yang ketiga, pihak sekolah akan menerima laporan perundungan tersebut kemudian menangani kasus tersebut. Yang pertama pasti memanggil dan mempertemukan pelaku dan korban. Dan solusi yang pertama atau yang paling diupayakan adalah mendamaikan mereka berdua. Kalau tindakan bullying tersebut menyebabkan luka fisik seperti gigi patah, lebam, ataupun luka fisik lainnya, kemudian keluarga korban tidak terima, maka keluarga korban akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, salah satu syarat jika ada luka fisik dan ingin melaporkannya kepada pihak kepolisian harus adanya visum dari korban. Jikalau visum sudah dipenuhi, maka kepolisian akan menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti tindakan tersebut. Nah, dari pihak kepolisian akan memiliki dua opsi untuk para keluarga. Yang pertama, adanya tindakan damai antara pelaku dan korban, dan yang kedua atau melanjutkannya ke dalam pengadilan pengadilan anak. Kalau si pelaku sudah memiliki laporan kekerasan, akan sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Dikarenakan jika ingin mencari pekerjaan harus adanya surat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, yaitu keterangan dari kasus-kasus yang pernah pelaku lakukan. Nah, pelaku kan pernah melakukan bullying. Dari situ tuh SKCK tidak akan bisa dikeluarkan dan orang pelaku tersebut tidak akan bisa melamar pekerjaan atau disulitkan dalam hal melamar pekerjaan. Mengurangi bullying terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama yaitu mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi yang pertama adalah pembawaan yang rileks, tenang, dan bersendiri. Yang kedua, menggunakan nada bicara yang rendah ketika berbicara dengan orang lain, karena jika kita menggunakan nada bicara yang tinggi, pasti orang itu akan
merasa tersinggung dan itu bisa menimbulkan tindakan bullying. Dan yang ketiga adalah memilah kata jika berbicara. Jangan sampai berbicara dengan kata-kata yang kasar, yang salah dan dapat menyinggung teman kita atau individu atau kelompok yang lain. Dan yang keempat adalah menghargai perasaan orang lain. Yang kelima, jangan menunjukkan emosi ketika sedang berkomentar terhadap cerita atau perilaku orang lain. Titik yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa tubuh. Cara yang pertama yaitu ketika berkomunikasi dengan orang lain, mata sejajar dengan orang yang diajak bicara. Misalnya berlutut, jika dia berlutut kita harus ikut berlutut. Jika dia berdiri kita juga harus ikut berdiri dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jaga tangan kita agar tidak berada di saku, berkaca pinggang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan membalikan punggung. Jika kalian membalikan punggung kalian tuh tidak akan bisa berkontak mata dengan orang yang diajak bicara dan itu tidak sopan. Dan yang cara yang terakhir adalah jangan bersuara keras, berteriak ataupun menjerit. Itu tidak sopan dan itu tidak menghormati orang yang kalian ajak bicara. Yang ketiga adalah program Roots sebagai agen perubahan bagi teman sebaya. Program Roots adalah program yang melibatkan beberapa siswa yang bertujuan untuk menyebarkan perilaku positif di sekolah. Program ini dikembangkan atau diciptakan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017. Nah, program ini dijalankan oleh siswa yang tergabung sebagai agen perubahan. Ingin bergabung sebagai agen perubahan harus memiliki 10 karakter. Yang pertama, fokus terhadap misi mereka. Misi mereka yaitu menyebarkan perilaku positif di sekolah. Yang kedua, memiliki inisiatif untuk menyebarkan perilaku positif di sekolah dan menghilangkan perilaku negatif. Yang ketiga, tidak menuntut dan mendikte. Yang keempat, bertanggung jawab atas misi yang mereka punya. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kekurangan dari dirinya sendiri. 6 yaitu menawarkan saran dibandingkan menyampaikan kritik, karena kita tidak tahu kalau kita menyampaikan kritik pihak tersebut dapat menerimanya atau tidak. Yang ketujuh, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedelapan, tidak takut untuk meminta bantuan, entah itu bantuan dari sesama anggota ataupun dari orang yang di lain anggota. Terus yang kesembilan, mempertimbangkan pandangan dari pihak yang tidak sepakat. Pastinya dong ada pihak yang tidak sepakat dengan pandangan dari agen perubahan tersebut. Nah, agen perubahan tersebut harus mempertimbangkan pandangan dari pihak tersebut yang tidak sepakat dengan pandangan yang agen perubahan berikan. Dan yang terakhir, menghargai usaha dan kontribusi dari pihak yang tidak sepakat. Mereka harus menghargai dan harus menerima hal-hal yang disampaikan dari orang yang tidak sepakat dengan pandangan mereka.